Hormati ikhwan akhwat, tugas manakib, Bunda Haya, sekeluarga, guru-guru saya, murid-murid Abah yang saya hormati, yang Allah muliakan. Dan khusus pada malam hari ini pemangku manakib Ibu Hajah Atik Birawati sekeluarga. Saya berdoa kepada Allah senantiasa melalui wasilah Tuhan Syekh, kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada beliau Ibu Hajah Atik Birawati sekeluarga kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Ditambah-tambah rezekinya, hajat yang baik dikabul oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, ditetapkan, diistiqomahkan iman, Islam, ihsan, dimudahkan segala urusannya, dan untuk kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, syukur yang kedua tentu kita adalah yang utama kita bisa terus diberikan bimbingan Syekh Mursyid, kita mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Kita bisa manakib, ini adalah sesuatu yang kita syukuri. Karena saya ingat Kiai Haji Anang Asy'ari ketika di Surabaya kemarin di Masjid Al-Akbar, saya terdengar kalimatnya. Satu hari saja tidak manakiban, terasa seperti gimana begitu. Terasa hampa, terasa ada yang kurang, kata beliau. Jadi kalau satu hari saja tidak manakib, satu hari saja tidak manakiban online, ada sesuatu yang kurang. Masya Allah, semoga kita semua bisa seperti beliau punya perasaan-perasaan rindu, perasaan-perasaan nikmat ketika manakib. Maka patut kita syukuri, karena dengan manakib ini keberkahan untuk kita semua. Abah pernah mengatakan bahwa kita ini sebenarnya tidak mesti harus mengerti. Yang terpenting itu percaya. Tidak mesti harus mengerti. Yang terpenting itu percaya. Ngerti syukur. Tidak ngerti pun tidak apa-apa. Yang penting percaya bahwa manakib ini adalah karomah. Bahwa manakib ini adalah berkah. Bahwa manakib ini adalah ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebaikan untuk orang yang mengikutinya. Alhamdulillah. Bapak Ibu ikhwan akhwat, kenapa sih kita terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kenapa guru-guru kita memilih kalimat la ilaha illallah? Maka di dalam kitab Fadhilul Syuhur, pengarang Abah mengatakan apa? Wa qad ikhtarul qaum la ilaha illallah min siyaghi dzikri. Dan telah memilih para sufi, guru-guru silsilah kalimat la ilaha illallah dari sekian banyak redaksi kalimat zikir. Ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Atau kalimat-kalimat zikir yang lain. Kenapa memilihnya kalimat la ilaha illallah? Dilanjutkan oleh Aba Awas dalam kitab Fadhilul Syuhur. Li'annaha al-kalimatut thayyibah. Karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah. Allati tutayyibu dzata man qalaha. Wa qoma bima'naha. Kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang bisa menjadikan baik pribadi-pribadi orang yang mengucapkannya, dan yang kedua adalah orang-orang yang bisa mengamalkannya, mengamalkan maknanya. Nah, artinya orang itu akan berubah ketika orang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang pertama adalah hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, maka pribadi orang bisa berubah. Yang kedua, orang yang mengamalkan makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, ini ada dua. Artinya orang yang hanya mengucapkan berulang-ulang kalimat la ilaha illallah saja, itu menjadi dahsyat. Berubah perilaku orang.
Yang kedua, orang bisa berubah juga ketika mengamalkan maknanya, meaningnya daripada kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Maka Abah mengatakan dalam kitab Fadlul Syuhur, orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah lam yajid masyaqqah abada. Tidak pernah akan menemukan kepayahan selama-lamanya. Wah, ini udah jaminan nih. Jaminan Syekh Mursyid kepada kita semua sebagai murid-murid Abah. Abah mengatakan bahwa bagi orang yang betul-betul mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak pernah akan menemukan kepayahan selama-lamanya. Artinya kalau kita satu saat payah, kesusahan, kesulitan, maka tidak selama-lamanya. Pasti di situ ada pertolongan. Pasti di situ ada kemudahan. Nah, inilah kalimat la ilaha illallah. Kita hanya punya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah sakti sekali. La ilaha illallah ini adalah kita sadari tempat kita bergantung sebagai murid Abah. La ilaha illallah ini adalah kita merasa diawasi Allah. Perjalanan kita kemarin, ziarah wali Pitu dan Bali Lombok, itu luar biasa. Yang dipimpin oleh Bunda Haya, Bunda kita semua, kita hanya punya pegangan apa? Kita hanya punya pegangan la ilaha illallah. Di dalam bus kita hanya punya amalan apa? La ilaha illallah. Dimanapun kita punya pegangan kalimat la ilaha illallah. Karena kita sadari bahwa pertolongan itu datang dari Allah melalui kalimat yang sakti ini. Kalimat yang teruji ini la ilaha illallah. Perjalanan darat, perjalanan laut, Masya Allah. Ini luar biasa. Sebelum kita menyeberang ke Bali, malamnya ditutup, kita datang, kita bisa berjalan sampai Bali. Jalannya bagus, airnya bagus, gelombangnya bagus, pulang pergi. Kita pun pulang lagi. Ada kejadian, kita pun dimudahkan oleh Allah. Sampai rumah, Lombok pun banjir, kita pun sudah selamat. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya melihat dan saya mendengar banyak testimoni dari banyak ikhwan-ikhwan yang ziarah kemarin. Luar biasa. Banyak yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Merasa nyaman, tenang, damai. Perjalanan yang begitu jauh dari Jakarta. Merasakan nikmatnya beribadah, berzikir. La ilaha illallah dalam bus. Ini adalah karomah. Ini adalah ziyadatul khair. Ini adalah keberkahan. Jadi karomah, keberkahan itu bukan yang aneh-aneh. Tetapi ketika kita menjalankan perjalanan, aktivitas, ini kita dimudahkan oleh Allah. Disehatkan oleh Allah. Ini adalah karomah. Nah, maka orang-orang yang melakukan ibadah, safar, ziarah, kalau kurang zikirnya, zaharnya, maka menjadi lemah. Karena ziarah ini adalah tuntunan yang memang ada tuntunan dari guru-guru kita. Ziarah ini adalah kita berkunjung ke tempat suci atau ke orang suci yang masih hidup atau orang suci yang telah tiada. Itu disunnahkan, dianjurkan sebagai riadoh dari guru kita. Ada tuntunannya. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya adalah selama perjalanan ini kita jaga ibadah kita, jaga sholat kita, jaga zikir kita. Semakin dia kurang zikir jaharnya, maka lemah dalam perjalanan. Semakin dia kuat zikir jaharnya, maka dia semakin punya dengan energi. Karena ini adalah perjalanan syukur, perjalanan karomah. Nah, maka itulah kita. Perjalanan kita adalah perjalanan la ilaha illallah. Nah, maka kita ditolong oleh la ilallah. Kita hanya bergantung kepada la ilallah. Kita hanya punya la ilaha illallah. Nah, maka tadi Abah mengatakan lam yajid masyaqqah abada. Tidak akan menemukan kepayahan-kepayahan selamanya. Kalaupun ada kepayahan, Allah akan ganti segera secepatnya kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu ikhwan akhwat, tadi dijelaskan bahwa untuk menjadi baik pribadi orang, itu cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya adalah, benarkah itu merubah karakter orang?
kalaupun tidak merubah karakter orang lebih baik, pribadi kita lebih baik, jangan-jangan ada yang salah. Apakah kita kurang mengucapkan banyak kalimat la ilaha illallah? Apakah kita tidak yakin dengan kalimat la ilaha illallah? Bagi orang yang mempunyai keyakinan kuat, la ilaha illallah ini tiada Tuhan selain Allah, maka pasti ini akan menjadi perubahan-perubahan pribadi yang baik bagi orang yang mengucapkannya. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini adalah pernyataan iman yang merubah cara hidup kita, cara berpikir kita, cara sikap kita. Ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid, membangun kesadaran tertinggi. Tadi sudah saya katakan adalah dengan kita mengucapkan kalimat ini membangun kesadaran tertinggi. Sadar hanya Allah tempat kita bergantung. Merasa diawasi oleh Allah dalam keadaan apapun, dalam perjalanan kapanpun, dimanapun. Maka bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini bisa merubah gitu. Bisa merubah sesuatu hal yang luar biasa. Apalagi orang-orang yang memaknai dari kalimat la ilaha illallah setelah kita mengucapkannya, maka apa yang terjadi? Dia menjadi pribadi yang jujur, amanah, jauh dari maksiat, rendah hati. Ini yang sesungguhnya perubahan-perubahan bagi orang yang betul-betul memaknai dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menjadi ukuran kita pribadi, kalau kita masih belum jujur, masih belum amanah, masih tidak bisa jauh dari maksiat, tidak bisa rendah hati, jangan-jangan kita belum betul-betul mengikuti, mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang diajarkan oleh guru kita. Kita belum bisa mengamalkan untuk memaknai kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari seperti yang diajarkan guru kita. Maka itulah indikatornya. Artinya PR bagi kita semua. Kenapa zikir la ilaha illallah kita tidak sampai untuk merubah perilaku kita, kejujuran kita, amanah kita. Maka itu kita perlu tingkatkan kembali zikir jahar kita. Kita tengok, kita lihat aturan-aturannya, kita maknai, kita yakini, maka akan berubah. Karena jelas, jaminan Syekh Mursyid kepada kita semua, bahwa orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan bisa memaknainya, maka akan berubah kepribadiannya. Kita contoh apa? Seorang budak bisa menjadi mulia. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Itu adalah seorang budak yang dia adalah orang biasa-biasa saja. Budak yang disuruh sana sini. Tapi karena dia punya tauhid, punya keimanan, punya la ilaha illallah. Tiada Tuhan siapapun, dimanapun. Tidak ada yang bisa dituruti, diikuti, diagungkan. Illallah, kecuali Allah. Itulah tertanam pada diri seorang Bilal bin Rabah. Seorang Bilal, budak yang gelap, yang hitam. Tetapi dengan dia mengucapkan, dia bertekad, dia memaknai kalimat la ilallah sebagai tauhidullah, maka la ilaha illallah bisa mengubah seorang budak menjadi seorang mulia. Menjadi orang yang bisa di samping Rasulullah. Menjadi orang sahabat Rasulullah yang bisa bersama-sama dengan para sahabat Nabi. Derajatnya diangkat oleh Allah. Itulah Bilal, seorang budak saja. Nah, maka artinya kalimat la ilaha illallah ini bisa merubah orang lebih baik. Maka kita lihat dari semenjak zaman Abah Anom, zaman Abah Aos hari ini, kita melihat orang-orang yang berubah banyak sekali. Maka Abah ketika orang datang, walaupun dia anak pang, walaupun dia banyak dosa, walaupun dia adalah preman, walaupun dia adalah anak jalanan, siapapun, sama Abah diterima. Orang datang dengan kepribadian koruptor, orang datang dengan kepribadian maksiat, Abah terima. Maka banyak sekali murid-murid Abah yang berubah. Kalau kita lihat cerita-cerita itu luar biasa. Kalau kita mau ambil testimoni dari sekian murid-murid Abah, satu persatu, mungkin dia akan cerita tentang pribadinya. Dulu saya mantan ini, sekarang berubah. Atau mungkin dia dengar cerita-cerita murid-murid Abah dari sekian yang ada, ternyata tidak semuanya lulusan pesantren. Tidak semuanya orang baik-baik. Tidak semuanya orang datang betul-betul menjadi yang sebelumnya dia adalah orang baik.
Tetapi dibalik, banyak sekali orang yang datang kepada Abah dengan kepribadian yang tidak bagus. Banyak orang yang datang kepada Abah, kelakuan perilakunya kemaksiatan tidak bagus. Sholatnya juga tidak bagus. Zikirnya atau dia persoalan dengan apapun, datang kepada Abah, Abah terima, maka dia berubah menjadi baik. Dan itu banyak testimoninya. Maka sejak zaman Abah apa? Orang-orang di Inabah. Hari ini kita diawapin. Orang yang datang ke sana berbagai macam kriminalitas, perjudian, orang-orang yang tidak baik datang. Hanya satu, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu bisa merubah pribadi orang menjadi baik. Menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Menyadari akan kehidupan. Dia mencari makna yang sesungguhnya kehidupan. Meaning life-nya dia cari. Kehidupan yang sejati dia cari. Dia mulai merefleksikan dirinya, kehidupannya. Maka dia menjadi baik. Oh, ternyata hidup itu mesti punya tujuan, punya orientasi. Yaitu apa? Yaitu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak lagi berbuat maksiat. Dia tidak lagi berbuat merendahkan orang lain. Dia tidak lagi berbuat jahat. Kenapa? Karena ada kekuatan la ilaha illallah yang ditanamkan dalam dirinya. Dia merasa diawasi oleh Allah. Walaupun dia tidak bisa dilihat, tidak ada orang yang melihatnya, dia menyadari bahwa Allah melihat dia. Dia tidak mencuri lagi. Dia tidak berbuat jahat lagi. Semakin merasa diawasi, dia pun takut ketika sholatnya tidak awal waktu. Merasa diawasi, dia pun merasa takut kalau zikirnya kurang. Merasa diawasi, dia pun takut kalau tidak qiyamul lail. Merasa diawasi, dia pun takut untuk tidak manakib walaupun sebulan sekali. Itulah tauhid. Itulah la ilaha illallah. Pernyataan iman yang merubah cara pandang orang. Pernyataan iman yang merubah cara hidup orang. Pernyataan iman yang merubah cara berpikir orang dan bersikap orang. Itulah kalimat la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kalimat la ilaha illallah ini sudah banyak bukti. Sudah banyak contoh. Kalimat ini teruji merubah orang banyak untuk lebih baik. Nah, tentu ini adalah apa? Mengingatkan kepada kita semua, memperkuat kepada kita semua, memotivasi kepada kita semua. Kalaupun ada perubahan-perubahan yang belum berubah di dalam diri kita, jangan-jangan kita belum banyak mengucapkan kalimat la ilallah. Kita lakukan hari ini. Kita mulai hari ini. Dan seterusnya. Dengan la ilaha illallah merubah perilaku kita lebih baik. Untuk istri kita, suami kita, anak-anak kita. Nah maka orang datang kepada Abah tidak macam-macam. Orang datang kepada Abah semuanya dikasih kalimat la ilaha illallah. Tidak diceramahin macam-macam. Orang datang ke Abah. Orang datang sejak zaman Abah. Abah, saya banyak berbuat maksiat. Bagus, kata Abah. Saya banyak berbuat jahat. Bagus. Saya suka merampok. Bagus. Ditanya, kenapa Abah selalu bilang bagus, bagus. Padahal itu kan perbuatan tidak baik. Kata Abah, dulu kamu jahat, tidak ngaku sama Abah, sekarang ngaku, bagus. Dulu kamu berbuat jahat, tidak ngaku sama Abah, sekarang ngaku, bagus. Dulu kamu suka merampok, nggak ngaku, sekarang ngaku sama Abah, bagus. Orang ini tersentuh hatinya. Akhirnya apa? Tersentuh nyaman, maka disitulah strategi dakwah. Disentuh kalbunya, dibuat nyaman. Akhirnya apa? Dia suka kepada Abah, diajarkan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah inilah yang merubah perilaku dia yang tadinya maksiat menjadi tidak maksiat. La ilaha illallah inilah yang merubah dia tadinya merampok jadi tidak merampok. La ilaha illallah inilah yang merubah dirinya yang tadinya kriminal menjadi tidak kriminal, menjadi lebih baik. Itulah la ilaha illallah. Jadi dibuat nyaman, dilakukan passing, leading kepada apa? Talqin zikir la ilaha illallah. Nah maka itulah buah daripada zikir pengersa Abah adalah budi pekerti yang baik, kata-kata yang baik, kenyamanan yang baik. Sehingga apa? Orang suka kepada kita, kemudian orang ajak untuk berzikir kepada Allah. Nah ini luar biasa. Inilah strategi dakwah tingkat tinggi. Bagaimana orang dibuat nyaman, tenang, maka setelah tenang, nyaman, maka biasanya dia akan mengikuti. Terserah saya sadaya-daya, saya mau diapain. Ya sudah, kalau begitu. Kita sama-sama belajar. Kita zikir, kita talqin, kita belajar zikir la ilaha illallah. Nah maka itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita betul-betul bersyukur kepada Allah
bahwa kita ditemukan, kita dibertemukan dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang luar biasa. Jadi lagi-lagi mengingatkan untuk kita semua, terutama untuk diri saya. Kita hanya punya amaliyah la ilaha illallah cukup. Orang-orang yang sebelumnya punya amaliyah, bacaan wirid yang lain, sudah tinggalkan saja. Malah telah disempurnakan dengan satu kalimat la ilaha illallah. Apalagi yang belum, sudah cukup. Nggak usah lagi cari amalan-amalan, wirid-wirid, uh, uh, mencari guru untuk dapat ijazah-ijazah lain. Karena kalimat la ilaha illallah sudah kalimat sakti. Kalimat yang teruji. Kalimat tauhid tertinggi yang bisa merubah seorang budak Bilal bin Rabah menjadi orang yang mulia. Itulah Allah. Tidak ada kalimat yang bisa merubah sehebat itu. Hanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan, hanya Allah Ahad. Maka orang bisa berubah lebih baik. Yang tadinya hina dina menjadi mulia. Nah maka kita kalau ingin menjadi mulia, ya tiada cara, tiada lain adalah kalimatnya la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, zikir jahar kita dan zikir khafi kita, dan juga kita bisa memaknai kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dunia pekerjaan, dunia sosialisasi, interaksi dengan orang, dunia aktivitas kita di dalam rumah tangga kita, sehingga kita menjadi manusia hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karama barokah abawas untuk kepentingan kita semua, khusus untuk pemukiman nakib, ibu haji, adik dirawat keluarga, senantiasa istiqomahkan, dan kita semua sehat walafiat lahir dan batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.